Ya, oke ya. Selamat siang, Amazon. Siang. Semuanya masuk enggak ini? Siapa yang sakit? Farel sakit. Sakit apa? Farel dia sakit karena katanya dingin sekali. Oh begitu. Iya, salamnya Ibu. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nanti kita doakan Farel ya. Oke, kita akan lanjut. Kita punya materi. Mudah-mudahan bisa selesai bab 2-nya hari ini. Kalaupun tidak bisa selesai ya nggak apa-apa. Nanti satu kali pertemuan lagi baru kita selesaikan ya. Oke, ya kita apa? Hah? Oh ya ini mau pembukaan sekarang ya. Oke, sekarang kita masuk di kita punya channel di mana? Smart Open Deja. Asik, semangat. Amazon paling semangat ya. Love you gitu. Oke. Kita ingat kembali aja ya, ingat kembali. Ya, ini untuk review aja ya, review ceritanya. Oke, kalau ini positif, negatif, terjadi apa? Tarik menarik. Oke, besarnya gaya tarik menarik dirumuskan F sama dengan apa? K. Kalau ini Q1, ini Q2. Berarti F sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Sekarang kalau kita ada perubahan dari R1 menuju ke R2. F2 dibanding dengan F1 sama dengan apa? R1 dibagi R2 dipangkatkan 2. Ini rumus cepatnya ya. Itu kalau Q-nya tetap. Ya, kalau Q-nya tetap lalu jaraknya yang dirubah. Kalau kita mau cari jarak berarti F2 per F1 di akar sama dengan apa? R1 dibagi R2. Oke. Kemudian bagaimana dengan kalau ada benda bermuatan positif di sini? Kemudian di sini ada benda lagi bermuatan negatif. Bagaimana arah kuat medannya? Positif keluar, negatif masuk ya. Jadi kalau ada titik P di sini berarti E1 anggaplah ini adalah Q1, lalu ini adalah Q2. Arahnya Q1 kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ini adalah E1. E2-nya kemana? Ke kanan juga. Oke ya, ke kanan juga. Jadi baik E1 maupun E2 untuk di sini E1 ini E2. Maka E di titik P sama dengan apa? E1 ditambah dengan E2. Lalu rumusnya E1 berarti sama dengan apa? K Q1 dibagi dengan R1 kuadrat. Kalau E2 berarti K Q2 dibagi dengan R2 kuadrat ya. Ini rumus antara F dan Q. Dan sekarang kita masuk ke bagian berikutnya tentang potensial ya, potensial listrik. Misalnya nih ya, di dalam sebuah persegi ya, di sini ada muatan pertama, kemudian ini ada muatan kedua, kemudian di sini ada muatan ketiga, lalu ada muatan keempat. Nah, kemudian anggaplah muatan pertama bermuatan positif, kedua negatif, lalu ketiga positif, lalu keempat negatif lagi. Jadi adalah Q1, kemudian Q2, lalu ini adalah Q3, dan ini adalah Q4. Nah, beda potensial atau potensial listrik yang dicari itu adalah potensial yang terletak di pusat diagonal. Nah, jadi seperti ini. Misalnya di sini titiknya kita namakan dengan titik P. Nah, untuk mencari V di P ya, itu nanti dijumlahkan aja. Rumus dari potensial listriknya itu V, rumusnya itu adalah K Q dibagi dengan R. R itu berarti jarak titik terhadap muatan. Kalau tadi F itu sama dengan apa? K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Rumus kuat medan sama dengan K Q dibagi dengan R kuadrat kan? Pakai R kuadrat loh ya. Ya, oke ya. Kemudian untuk potensial V itu kaki per R. Ya. Ini kaki per R saja. Berarti kamu ngapalinnya ini, oh ini Q R. Di sini hanya Q saja lalu per R kuadratnya juga tetap. Yang V-nya itu kaki per R. Nah, jadi untuk mencari V di P, maka ini sama saja dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah dengan V4 ya. V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Kenapa? Karena ada 4
muatan. Kalau lebih dari muatan ya tinggal kamu jumlahin aja. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang ini itu tanda min dan plusnya itu dimasukkan. Ya, tanda min dan plus daripada Q itu masuk. Jadi misalnya Q1-nya sama dengan minus 4 mikrokolom. Kemudian Q2-nya misalnya 5 mikrokolom. Lalu Q3 misalnya sama dengan minus 2 mikrokolom. Lalu Q4 misalnya sama dengan 7 mikrokolom. Oh sorry, ini plus ya. Ini plus berarti ini yang minus. Ini minus, ini plus ya. Oh, ini berarti plus. Lalu yang ini minus gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian jaraknya ini anggaplah sisi-sisinya ini sama dengan berapa? 5 akar 2 cm gitu ya. Atau jangan 5 deh. Biarlah 5 nggak apa-apa. 5 akar 2 cm ini sisi-sisinya. Berarti kamu harus cari diagonalnya dong. Ya, untuk cari R-nya. R-nya berarti yang ini. Ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3, ini adalah R4. R1, R2, R3, R4 sama enggak? Sama dengan apa? Setengah daripada diagonal. Berarti R sama dengan diagonal dibagi 2. Kalau ini adalah sisi sama dengan ini sisi juga sama ya, ini panjangnya sama. Berarti diagonalnya sama dengan apa? Enggak rumusnya. Diagonal pangkat 2 kan sisi pangkat 2 dikalikan ditambah dengan sisi pangkat 2 cabut akar kan? Maka R-nya berarti sama dengan apa? Sisi akar 2 kita bagi dengan 2 kan? Ya, sisi akar 2 dibagi dengan 2 gitu ya. Nah, itu untuk cari R-nya. Jadi di sini untuk V di titik P, maka untuk V di titik P ya, V di P itu sama saja dengan jumlah daripada V ke I gitu ya. Mulai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N gitu. Ya, tergantung V-nya ada berapa. Nanti tinggal dikasih masuk. Kalau V1 berarti sama dengan K, Q1 dibagi dengan R1. Lalu kalau V2 berarti sama dengan K, Q2 dibagi dengan R2 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti ini coba kamu kerjakan ini ya. Ini kan Ibu udah kasih angkanya nih semuanya. Nanti tinggal kamu kasih masuk V di titik P sama dengan berapa. Itu tentang potensial listrik ya. Oke, setelah kita masuk di potensial listrik, kemudian kita akan melihat untuk bola berongga. Bola berongga. Bola, bentuknya bola seperti apa sih? Bukan lingkaran begini ya. Ya, kita tambahin lagi ini bolanya. Ya. Nah, jadi bola ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, kemudian titik pusatnya misalnya di sini. Ya. Jaraknya ini ke sini sampai di tepi ya. Ini berarti adalah jari-jari daripada bola ya. R-nya ini. Jari-jari. Nah, misalnya berarti harus share ulang ya. Mana ini hilang semua? Berarti yang tadi hilang juga rekamannya? Astaga. Anda kok. Ya, coba hilang ya yang tadi ya. Iya nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya untuk bola berongganya. Oke. Gambar ulang lagi nih yang bola berongga. Yang tadi hilang ya. Jadi gimana itu? Ada yang nyatet nggak tadi? Tidak. Ya nanti kita ganti angkanya apa? Ada yang catat tadi soalnya yang tadi? Gak ada. Oke, Ibu ganti lagi nih. Ya, soal yang tadi nih ya. Ada yang ingat angkatnya di sini berapa? 4 mikrokolom minus 5 mikrokolom. Terus di sini berapa tadi? 2 mikrokolom, yang di sini minus 7 mikrokolom. Di sini adalah 4 akar 2 cm ya. 5 ya. 5 akar 2 cm. Ya udahlah. 5 ya, 5 akar 2 cm. 5 akar 2 cm. Terus yang dicari di mana?
Di pusat diagonal ya. Oh. Nah. Ya, titik P-nya di sini ya. Ini titik P ya. Cari V di P ya. Sama dengan apa tadi? Sigma V ke I, mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N ya. Jadi kalau ada 4 berarti sampai V4 gitu aja ya. Di R-nya tadi sama dengan apa? Diagonal dibagi 2 berarti sisi akar 2 per 2 ya. Oke. Ini untuk R-nya ya. Oke. Ini tadi muatannya di sini adalah muatan apa? Positif. Di sini negatif. Ini positif. Lalu ini negatif ya. Jadi di sini adalah Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Oke. Udah? Next ya, ke bola berongga tadi ya. Di bola berongga titiknya ada di sini, ini titik pusat ya. Jadi ini adalah jari-jari. Nah sekarang untuk di bola berongga, misalnya ada titik-titik ini. Ada titik P, ada titik S, lalu ada titik L, kemudian ada titik M, dan seterusnya. Nah, untuk titik-titik yang di dalam sini, jaraknya terhadap muatan itu adalah R, terhadap pusat ini. Ya, terhadap pusat bola berongga. Ya, terhadap pusat bola berongga itu adalah R kecil. Gitu ya. Jadi ini berarti adalah R nih. Nah, ini R. Dari ini ke sini di L ini juga R. Lalu dari ini ke M ini juga R. Ya, ini jaraknya adalah R. R, ini adalah R gitu ya. Nah, jika R-nya lebih kecil daripada R, maka kuat medan itu sama dengan 0. Kemudian kalau potensialnya itu akan sama dengan K, Q dibagi dengan R. Tetapi jika R kecilnya itu lebih besar daripada R atau sama dengan gitu ya. Pada jangan tidur. Ya kalau jaraknya itu lebih besar atau sama dengan R, maka besarnya E itu sama saja dengan K Q dibagi dengan R kuadrat. Kemudian untuk V-nya itu berarti sama dengan K Q dibagi dengan R. Ya, titik-titik yang di luar. Jadi kalau titik di luar ya R-nya ini ya kamu hitung berapa ya. Itu seperti itu. Itu untuk bola berongga. Oke? Untuk bola berongga ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu tentang energi potensial atau potensial listrik ya, energi potensial EP. Nah, misalnya gini. Ada benda bermuatan ya, benda bermuatan ini. Sebutlah benda ini bermuatan positif gitu ya. Kemudian ada sebuah titik nih. Dipindahkan dari titik pertama menuju ke titik kedua. Ya, menuju ke titik kedua. Ini pindah ke sana ya. Pindah ke sana. Ah, berarti titik di sini dia punya potensial apa? V1 kan? Yang di sini potensialnya sama dengan V2 ya. Maka energi potensial listriknya ya EP-nya itu berarti sama dengan untuk delta EP-nya di sini, delta EP itu berarti sama dengan apa? EP2 dikurangi dengan EP1 ya. Oke. Itu ya, EP2 dikurangi dengan EP1 ya. Nah, energi potensial itu sama dengan apa? Kalian ingat rumusnya B? B itu sama dengan apa? No. Itu W bukan W berat bukan, tapi W usaha. Atau energi listrik, hubungannya dengan potensial dan muatan.
Hah? V kali Q ya. V dikalikan dengan Q ya. V dikalikan dengan Q ya. Ini Pak Vicky gitu ya, Pak Vicky ya. Sekarang kita lihat, Ibu akan stop share di sini dulu ya. Oke. Nah. Ya. Ya, silahkan ya ke PowerPoint nih. Nah. Di energi potensial ya. Nah, ini ya. Nah. Tadi kan rumusnya apa namanya? Rumusnya V sama dengan apa tadi? V kali Q ya. Bentar. Ini mana ini? Oke. Nah, V itu kan sama dengan apa? V dikalikan dengan Q. Ya. V dikalikan Q. V itu rumusnya apa? K, Q per R kan? Nah, Q-nya adalah Q yang ini, muatan. Nah, ini partikelnya ini yang berpindah dari muatan pertama, dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, Q di sini kita sebut dengan Q0 ini. Q0. Maka di sini adalah Q0. Nah, ini adalah Q muatan ujinya. Berarti dikalikan dengan Q gitu. Ya. Jadi K, Q per R. Nah, EP2 dikurangi dengan EP1. EP2-nya berarti sama dengan K, Q0 ya, dibagi dengan R2. R2 itu adalah jaraknya dari pusat ini ke sini. Ini adalah R2 ini, ya. Ini R2. R1-nya ini. Berarti sama dengan 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Kenapa? Karena delta EP-nya ini dari 1 ke 2, itu berarti EP2 dikurang EP1, berarti sama dengan K, Q0, Q dibagi dengan R2 dikurangi K, Q0, Q dibagi dengan R1 ya, dibagi R1. Nah, K Q0 Q-nya ini kan bisa berpindah atau bisa dikeluarkan. Ini sapinya Brilo cerita terus dari tadi. Kalau nggak mau dengar silakan di luar aja. Ya nggak apa-apa ya. Ya. Nah, ini Q-nya bisa dikasih keluar. Berarti K ya. Q0 Q ini kita kalikan berarti 1 per R2. Oke ya. Ya. Kita ulang lagi. Tadi V sama dengan apa? V dikalikan Q, berarti ini K, Q0 dikalikan Q, kita bagi dengan R ya. Nah, kalau EP2 berarti kita pakai per R2. EP1 berarti kita pakai R1. Ya, berarti ini EP2 itu berarti K, Q0, Q dibagi dengan R2. EP1 itu berarti sama dengan K, Q0, Q dibagi dengan R1. Jadi kalau delta EP yang namanya delta, ya perubahan, itu akhir dikurangi awal. Kalau dari posisi 1 menuju ke posisi 2, berarti energi potensial di posisi 2 dikurangi energi potensial di posisi 1. Jadi akhirnya kita mendapatkan rumus ini. Ya, Q0 itu adalah muatannya, ini Q0. Q itu adalah muatan atau muatan ujinya ya sama aja sih. Ini Q0 nggak ada masalah ya. Q0-nya di sini atau Q-nya di sini juga nggak ada masalah ya, sama aja, terbalik-balik nggak masalah. Nah, ini untuk mencari besarnya perubahan energi potensial. Kalau hanya energi potensial saja berarti kita menggunakan ini ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, oke ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bentar. Ada yang kelewat nih ya. Ya, yang di sini nih ya, ini ada yang kelewatan. Nah, kalau misalnya suatu benda itu ada di dalam vakum udara ya, benda bermuatan
ada di udara, ya, ada di udara atau di vakum nggak apa-apa, tidak ada di ruang hampa. Ini adalah muatannya adalah Q1, ini adalah Q2. Maka besarnya F itu kan tadi sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R pangkat 2 kan. Nah, nilai daripada K itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Itu kalau di udara nilai K-nya. Tetapi kalau misalnya benda ini kita masukkan ke dalam bahan gitu ya. Nah, ini misalnya cairan elektrolitnya. Cairan elektrolit, kemudian ini ada 2 buah benda bermuatan, kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini. Cairan elektrolitnya itu memiliki permitivitasnya itu adalah ER. Maka besar epsilonnya itu sama saja dengan ER dikalikan dengan epsilon 0. Maka untuk mencari K-nya di sini, itu sekarang bukan lagi pakai epsilon 0, berarti kita menggunakan 1/4 pi epsilon, atau sama dengan 1/4 pi epsilon R dikalikan dengan epsilon 0. Nah, ini berarti sama dengan apa? 1/ER dikalikan dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, inilah yang sama dengan K-nya tadi. Ini K yang sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya kita mencari yang di dalam bahan, ya, F untuk di bahan itu akan sama saja dengan apa? 1/epsilon R dikalikan dengan K Q1, Q2 kita bagi dengan R kuadrat. Nah, ini adalah F0. Jadi untuk mencari F di dalam bahan itu sama dengan F0 kita bagi dengan epsilon R. Gitu ya, ketambahannya cuma di sini. Ya, itu kalau berada di dalam bahan. Epsilon R-nya nanti sama dengan berapa, ya. Ini di dalam vakum. F0-nya itu adalah untuk yang di vakum atau yang di udara, gitu. Ya, artinya bukan di dalam bahan elektrolit. Kalau berada di dalam bahan elektrolit kita pakai itu. Oke ya? Nah, sekarang kita masuk di keping sejajar. Oke. Ya. Sebelum masuk di keping sejajar, kita masuk dulu di sini. Di flux ya. Untuk di flux listrik. Nanti ada flux magnet, tapi ini juga ada flux listrik. Flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis gaya listrik yang masuk ke dalam suatu luasan. Anggaplah ini plafonnya kita itu bermuatan positif. Ya, bermuatan positif. Berarti ruangan di dalam kelas ini itu terpengaruh oleh muatan listrik itu, medannya, ada medan listrik. Nah, garis-garis gaya listriknya itu mengarah keluar kan kalau positif kan? Berarti turun dari plafon. Nah, meja ini itu adalah bidangnya. Kita mau menghitung berapakah banyak garis-garis gaya yang masuk ke dalam meja ini, ya, yang masuk ke dalam meja. Banyaknya sama dengan berapa? Nah, rumusnya itu adalah flux atau flux listrik ini, ya, flux listrik, ya, diberi lambang ini, itu sama saja dengan E dikalikan dengan A. Hanya saja ada syaratnya. Syaratnya apa? E ini harus tegak lurus dengan A. Jadi kalau sudah persis posisi tegak lurus, langsung saja E dikalikan A. Tetapi jika kuat medannya ini membentuk sudut terhadap theta, maka kita harus mencari kuat medan yang tegak lurus. Nah, ini adalah kuat medan yang tegak lurus ini. Ya, ini adalah E yang tegak lurus A. E yang tegak lurus A. Hubungannya dengan E ini, theta ada di sini, maka theta kan ada di sini. Ya kan? Ini E ini. Ini adalah E tegak lurus. Kalau kita tarik garis pembantu ya, untuk membantu terhadap luas bidang, ini kan akan tegak lurus di sini nih. Dia akan tegak lurus di sini. Berarti yang ini berfungsi sebagai sisi apa? Sisi miring ya. Ini miring. Yang ini sisi apa? Samping kan? Samping dibagi miring sama dengan apa? Cos kan? Jadi ini cos theta, ini kan sama dengan E tegak lurus dibagi dengan E kan? Maka untuk cari E tegak lurus sama dengan apa?
E dikalikan dengan cos theta. Kalau begitu fluxnya untuk E yang membentuk sudut ya, ini akan sama dengan E dikalikan dengan E tegak lurus dikalikan dengan A. Maka sama dengan E cos theta dikalikan A. A-nya simpen di depan. Untuk apa? Menghindari ya, lihat ke depan. Ya, untuk menghindari apa? Kita tidak mengalihkan theta dengan A baru dikoskan ya. Jadi taruh di depan. Maka ini sama dengan E dikalikan A dikalikan dengan cos theta. Oke? Ya, jadi seperti itu ya, seperti itu. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Untuk di keping sejajar. Ya. Nah, ini keping sejajar. Keping sejajar, kepingnya ini adalah elektrolit ya. Satunya anoda dan satunya katoda. Yang keping minus dengan dipenuhi dengan muatan negatif itu adalah katoda. Yang ini adalah anoda. Arah kuat medan itu kan dari positif menuju ke negatif. Berarti arah E-nya itu ke sana. Ya, ini keping sejajar. Nah, rapatnya ini kerapatannya itu disebut dengan tau ini ya. Nilai daripada tau itu sama dengan Q dibagi dengan A. Q dibagi A. Nah, kita ingat bahwa untuk E ya, E-nya ya. E itu rumusnya apa tadi? E sama dengan apa? HQ dibagi dengan R kan? Kaki R kuadrat ya, per R kuadrat. Nah, ini kalau kita substitusikan dengan tau di sini ya, itu nanti kita akan mendapatkan ini. Rapat muatan dibagi dengan epsilon. Itu untuk di keping sejajar ya. Untuk di keping sejajar. Maka rumus daripada kuat medan pada keping sejajar yang kamu ingat sama dengan tau dibagi dengan epsilon. Tau ini adalah Q dibagi dengan A, Q dibagi dengan luasnya ya. Itu untuk keping sejajar. Sekarang kita akan melihat bagian berikutnya ya. Masih di keping sejajar bagaimana dengan voltasenya. Ada di buku cetak ya. Bentar. Ada buku cetak. Oh, ini yang bola berongga ya. Ini bola berongga ya, untuk bola berongga. Di dalam bola kuat medan sama dengan 0 ya. Di luar bola sama dengan apa? E-nya. K Q per R kecil kuadrat ya. Oke. Ini energi potensial sudah. Potensial listrik V sama dengan kaki per R udah ya sigma. Nah, sekarang ini untuk mencari potensialnya pada konduktor keping sejajar. Nah, besarnya beda potensial antara dua buah keping sejajar. Ini ya. Ini keping sejajar bermuatan positif dihubungkan dengan sumber tegangan positif yang panjang, lalu yang ini dihubungkan dengan sumber tegangan negatif. Beda potensial antara dua keping, yaitu keping A dan keping B itu dirumuskan sama dengan E dikalikan D. Di mana E itu adalah kuat medannya, D-nya itu adalah jarak antara dua buah keping sejajar itu. Jadi V-nya itu sama dengan E dikalikan dengan D, ya. V sama dengan E dikalikan dengan D, ya. Oke, ya. Tadi rapat muatan sama dengan apa? Tau sama dengan apa? Q dibagi dengan A. Lalu E tadi sama dengan apa? Bukan, selain itu. Hubungannya dengan tau tadi. Tau per F? Epsilon. Ya, ya. Oke, nanti kamu lihat lagi di depan ya. Oke, yang ini ya. Nah, sekarang intinya lagi kita akan masuk di rangkaian keping sejajar nih. Ya, oke. Ini bola berongga tadi, ya. Ada hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik atau EP1 sama saja EM1 sama dengan EM2. Jadi untuk energi potensialnya itu adalah Q dikalikan dengan V, energi kinetiknya itu adalah 1/2 mV kuadrat. Ini tetap berlaku ya. Q V1 ditambah dengan 1/2 mV1 kuadrat sama dengan Q V2. V ini adalah voltage, Q adalah muatan ditambah dengan 1/2 mV2 kuadrat. Ini adalah energi kinetik ya. Ini ada hukum kekekalan energi. Oke, nah ini adalah gambar daripada kapasitor ya. Bagian-bagian daripada kapasitor. Kalau kalian melihat di rangkaian-rangkaian listrik itu pasti ada kapasitor ya. Oke, nah kita akan membahas tentang lebih lanjut tentang rangkaian kapasitor. Nah, kapasitas daripada kapasitor itu dirumuskan sama dengan Q dibagi dengan V. Oke, Q dibagi V.
kapasitas kapasitor ya. Nah, ini ya. Kapasitas kapasitor sama dengan Q per V itu sama saja dengan epsilon 0 dikalikan A per D ya, sama dengan itu. Karena tadi kita lihat di belakang bahwa V sama dengan apa? V. Apa V? V pada keping sejajar tadi. Yuk. E dikalikan dengan D ya, disubstitusi masuk semuanya. Nah, sekarang kita melihat bagian akhir daripada ini itu adalah kerangkaian kapasitor. Di rangkaian kapasitor Ibu tidak akan gunakan ini, Ibu akan stop share di sini. Kemudian kita akan gunakan whiteboard supaya kamu lebih memahami kuncinya ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk di rangkaian kapasitor. Oke. Ingat kembali tentang rangkaian arus arah pada rangkaian hambatan. Di rangkaian hambatan, kalau hambatan ini tersusun seri. Ini adalah R1, R2, di sini adalah R3. Lalu ini dihubungkan dengan beda potensial tertentu. Maka besarnya I di sini, I1, I2 dengan I3 bagaimana? Sama atau berbeda? Sama, oke. Berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah sekarang kalau hambatan ini itu berupa sebuah kawat gitu ya. Ini kawat. Kamu ingat ada kawat ini ya. Nah ini kawat. Kemudian kawat ini kita hubungkan dengan beda potensial. Oke, sebutlah ini kawatnya adalah kawat AB. Maka muatan akan berpindah dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Kenapa? Karena yang berpindah itu adalah elektron atau muatan positif. Loh, itu sampai itu Diego. Wih, sudah Sleeping Beauty di belakang. Nah, lihat ke depan ya. Nah, yang berpindah itu adalah muatan apa? Positif atau negatif? Negatif elektron yang berpindah. Kalian ingat banyaknya muatan yang dipindahkan dari titik B ke titik A melalui kawat penghantar ini. Penghantar ini. Q itu sama dengan apa? Ingat? Temannya Pak Vicky siapa? Ya, I kali T kit ya. Oke. I dikalikan dengan T. Nah, sekarang ini kan sejajar dengan ini. Artinya sama kalau lurus gini seri, berarti I-nya kan tetap sama ya. Nah, ingat. Jadi Q-nya berarti kalau misalnya ini sekarang rangkaiannya adalah rangkaian kapasitor seperti ini, ya ini kapasitor lambangnya seperti ini. Kemudian misalnya ada 2 kapasitor atau 3 kapasitor, berarti ini tersusun apa? Jadi ini adalah C1, C2, C3. Dihubungkan dengan beda potensial di sini. Ini ada V gitu ya. Q-nya itu ke sana. Dari potensial tinggi, rendah menuju ke potensial tinggi. Nah, waktunya yang untuk sampai dari sini ke sini kan T-nya kan tetap sama ya. Lalu I-nya bagaimana? Sama enggak untuk rangkaian seri? Analog dengan ini. Sama enggak? I-nya sama. Itu berarti di sini arus yang masuk kepada C3 Sleeping Beauty dari tadi ya. C2, C1 itu sama. Itu berarti apa? Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 itu sama dengan Q. Nah, rumusnya Q tadi apa? Bukan yang ini, bukan yang I kali T. Tetapi di C tadi sama dengan apa? Hah? Q per V ya. Sekarang potensial di sini. V1, V2, V3. Kamu ingat di sini? V1. Untuk rangkaian seri ya. Ini adalah V2. Ini Ibu ajak kamu pikir gitu loh. Ya. V3. Hubungannya dengan V. Apa? V1 ditambah V2 ditambah dengan V3 sama dengan V. Ya. Ingat ini ya. Jadi Ibu pindah ke sebelah. Ya. Tadi Q1 ditambah dengan Q2 sama dengan ya. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q kan?
Kemudian tadi C sama dengan apa? Q dibagi dengan V. Ya. Kalau begitu V sama dengan apa? Yo, V sama dengan apa? Q dibagi dengan C. Oke. Jadi kalau V1 berarti Q1 per C1. Kalau V2 ya, dan seterusnya. Tadi V itu sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah dengan V3 ya. Jadi untuk rangkaian seri, ini kalau kita ukur V-nya di sini ya. Ini adalah V1, kemudian ini kita adalah V2, lalu yang di sini ini adalah V3 ya. Berarti V1 tambah V2 tambah V3 itu sama dengan V. Atau V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Kita masukkan. V tadi sama dengan apa? Q per C kan? Maka di sini sama dengan Q1 per C1. Ditambah Q2 per C2. Ditambah Q3 per C3. Yang di sini berarti sama dengan Q dibagi dengan C total atau C paralel gitu ya. Nah, Q1, Q2, Q3 apa? Sama dengan Q. Berarti ini kita boleh keluarkan C paralel sama dengan Q. Maka ini kita kalikan dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Q-nya boleh dicoret? Boleh. Berarti 1 per C paralel akan sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Ini analog dengan rangkaian apa? Hambatan apa? Paralel. Tetapi ini adalah untuk rangkaian kapasitor seri, baku terbalik tuh ya. Atau kalau kita mau cari 1 per C paralel, berarti ini sama dengan sigma 1 per C ke I. Jadi mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Nah, kalau misalnya hanya ada 2 buah kapasitor yang tersusun seri, misalnya contohnya gini, hanya ada C1 dan C2, ini C1, ini C2, maka untuk mengganti dengan C12 atau sama dengan C paralel, kita boleh menggunakan rumus langsung. 1 per C paralel atau C12 ini kan sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 kan? Kita samakan penyebut berarti menjadi apa? C1 dikalikan C2. Yang di sini C2 ditambah dengan C1. Posisinya boleh ditukar? Boleh, itu maksudnya boleh ini sleeping lagi ya. Oke, nah ini kita balik. Kita balik ya. Maka di sini adalah C12 akan sama dengan apa? C1 dikalikan C2 dibagi dengan C1 ditambah C2. Sama aja yang untuk hambatan. Ini boleh menggunakan rumus cepat. Nggak apa-apa. Ya, ini adalah rangkaian kapasitor seri. Nah, sekarang bagaimana dengan rangkaian kapasitor paralel? Oke, yang paralel. Habis ini habis. Ya, mau 2 atau 3? Ya, 3 lah, Bapak-bapak ya. Ya, nah ini dihubungkan dengan beda potensial nih ke sini ya. Oke. Nah, yang berpindah dari muatan dari potensial rendah ini adalah Q. Kalau ini adalah C1, ini adalah C2, ini C3, maka yang masuk ke sini adalah Q1, ini adalah Q2, lalu yang ke sini adalah Q3. Sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Waktunya sama, berarti muatannya juga akan mengikuti hukum Kirchhoff gitu ya, Kirchhoff 1. Jadi Q ini nanti akan sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Tadi rumusnya C sama dengan apa? Q dibagi V ya. Maka Q sama dengan apa? Ya, CV. C kalikan V, ingat saja CV gitu ya. Bukan PT lagi, tetapi kita sekarang punya CV gitu ya. Ya, nah sekarang Q di sini berarti adalah C dikalikan V ya, oke. Kalau Q1 berarti C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 tambah C3 kali V3, oke. Pada percobaan hambatan V1, V2, V3 yang tersusun paralel itu kan sama dengan V di sini.
Berarti apa? Ini V1 sama dengan V2 sama dengan V3 juga sama dengan V. Nah, kalau begitu, boleh nggak keluar V-nya? Boleh. Jadi sisa apa? C1 tambah C2 tambah C3. V-nya boleh dicoret? Oh, boleh. Kalau nggak boleh, ya boleh aja. Pakai ditulis CS gitu ya. C seri. Berarti C1 ditambah C2 ditambah C3. Atau C seri sama dengan sigma daripada C ke I, mulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Ya, ngomong-ngomong tentang kapasitor, satuan dari kapasitor itu adalah farad. Ya, farad, ya, satuan. Bukan farah. Bukan farel. Satuan kapasitas kapasitor itu adalah farad. Farad atau disingkat huruf F besar. Ya, tapi sama aja. Kalau 1 mikrofarad itu berarti 10 pangkat min 6 farad ya. Nah, sekarang misalnya nih, kita punya rangkaian seperti ini. Oh, Malik. Ya, boleh. Oke, seperti ini. Sebutlah ini C1, ini C2, ini C3, C4, C5, C6, C7. Lalu ini nanti dihubungkan dengan beda potensial tertentu. Diminta kalian menghitung berapakah energi pada tiap kapasitor. Ya. Nah, mencari energi daripada kapasitor, V-nya itu sama saja dengan 1/2 CV kuadrat. 1/2 CV kuadrat. V tadi sama dengan apa? Q per C kan? Berarti rumus ini boleh berubah dong. Jadi 1/2 C dikalikan apa? Q kuadrat per C kuadrat. Maka sama dengan 1/2 Q kuadrat per C. Lalu kalau yang kita ubah adalah C-nya, C sama dengan apa? Q dibagi V. Oh, berarti rumus ini yang V sama dengan 1/2 CV kuadrat bisa berubah jadi 1/2 Q dibagi V dikalikan V kuadrat. Berarti jadi apa? 1/2 Q V. Jadi rumus energi kamu boleh pakai ini. Ya. Boleh juga pakai ini. Boleh juga pakai ini. Terserah, up to you gitu ya. Up to you. Mana yang mau kamu pakai. Nah, nanti ya bagaimana kita menghitungnya untuk mencari energi. Sekarang kita pakai angka. Ini kan paralel nih. Ya, misalnya di sini adalah 2 mikrofarad. Lalu di sini adalah 3 mikrofarad. 2 dengan 3 berapa? 5. 5 ini kalau begitu kita pakai 20 mikrofarad. 5 kali 20 dibagi 25. 4. Oke, sekarang yang di sini kita anggap aja berapa ya? Tunggu dulu 4. 4 bisanya ini adalah 3 mikrofarad. Yang di sini adalah 6 mikrofarad. 3 kali 6 18 dibagi 3 tambah 6 2. Tadi di sini berapa? 4. Yang ini 2. Berarti berapa? 6 ya. 6. Oke, ini misalnya 12 mikrofarad. 1 tambah 2 berapa? 3. 3/12. Ini berarti 4 mikrofarad. Oke? Nah, lalu voltasenya di sini sama aja misalnya 10 volt. 10 aja ya, 10 volt. Lalu kalian diminta menghitung. Oke? Nah, sekarang gimana cara menghitungnya nih? Ayo. C45. Berarti sama dengan
C4 ditambah dengan C5. Ya, kamu kerjakan sekarang. Ya. C45 sama dengan C4 ditambah C5. Kemudian berikutnya C345. Atau dinamakan CS1 ya boleh, nggak apa-apa, udah. CS1. Ini kamu anggap aja sebagai CP gitu ya, CP1. Kemudian CS1. C3 dengan CP1. Berarti C3 kali CP1 dibagi C3 ditambah CP1. Yang ini kamu anggap CS2. CS2 berarti C6 kali C7 dibagi dengan C6 ditambah dengan C7. Kemudian ini paralel lagi nih. Berarti CP2. CP2 berarti CS1 ditambah CS2. Lalu C total 1 per C total berarti sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per CP2. Nah, nanti kamu habis ini cari Q total. Ya, setelah kamu cari ini barulah cari Q total. Oke, silahkan. Ya. Waduh. Sekarang masih ada waktu toh. Tinggal berapa menit? Sekarang dikerjakan. 19 menit cukup. Paling tidak sampai Q totalnya ya. Oke, ya. Hari Jumat saya ada buku-buku di ya. Kayaknya masih ada di meja. Ambil aja, nggak apa-apa. Ya. Perhatikan. Oke, ini ya VAB-nya ya sama dengan Q total dibagi CP2. Kemudian habis itu kamu bisa cari Q3. Q3 itu berarti kan ada di cabang AB. Ini kan CS1. Berarti sama dengan VAB dikalikan CS1. Kemudian untuk cari Q6 dengan Q7 itu sama. Q6 sama dengan Q7. Itu berarti sama dengan VAB. Penggantinya C67 itu kan CS2. Berarti dikalikan dengan CS2. CS2. Setelah itu berarti kamu cari VEF. VEF. Yang mengalir Q-nya itu kan Q3. Maka ini sama dengan Q3 dibagi CP1. Nanti untuk cari C4 berarti sama dengan VEF dikalikan Q4 kali C4. Untuk cari Q5 berarti sama dengan VEF dikalikan dengan Q berapa? C5 ya, seperti itu. Jadi V5 nanti sama saja dengan VEF. V4 juga sama dengan VEF. Gitu. Oke? Sama, yuk. Tadi kan dari awal kan udah dikasih tahu ya. Nah, di paralel itu sama aja dengan yang bercabang. Masuk muatan yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah muatan yang keluar dari titik percabangan. Analog dengan hukum Kirchhoff pertama tentang arus. Gitu. Oke? Ya.
Ada pertanyaan? Bisa dipahami. Nah ini kan mengulang arus arah aja sama ya. Cuma resistor diganti kapasitor. Itu aja. Arusnya jadi jumlah muatan sedikit. Voltage-nya ya tetap.